KIP Kuliah Universitas Negeri Malang. Kuliah itu bukan hanya belajar di dalam kelas loh. Kita bisa loh ikut dalam kegiatan lainnya, yaitu gabung ke dalam UKM, mengikuti lomba ataupun kegiatan lainnya yang bermanfaat, serta dapat membuat kegiatan berorganisasi. Kamu ikut kegiatan apa aja selama kuliah? Kalau dari aku kegiatan apa sih, karena jadi mahasiswa pun juga seru kok. Tapi bukannya sayang banget ya kalau kuliah tapi nggak ikut kegiatan apa-apa. Apalagi kita masih semester awal ini. Iya sih benar, tapi aku belum nemuin passionku. Kak, barangnya jatuh kak. Oh iya, Masya Allah, maaf ya kalau ngerepotin. Enggak, Tadi buru-buru. kakaknya keren banget deh bisa berorganisasi dan berprestasi. Gimana sih kak caranya? Waduh, sebelumnya makasih banyak loh. Kalian tuh juga bisa melakukan hal yang sama. Atau kalian mau tahu caranya gimana? Oh enggak kak. Oke, aku bakal sharing nih caranya ke kalian. Yuk ikut aku ke sana biar lebih santai. Boleh kak. Oke, aku izin perkenalan dulu ya. Mungkin tadi kan kita nggak sengaja tabrakan aja gitu. Jadi aku izin perkenalkan diri. Aku tuh Indah Mutiara loh teman-teman. Tapi biasanya aku tuh dipanggil Ara. Terus aku dari mana? Aku dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Prodinya Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Aku dari angkatan 21. Kalau teman-teman namanya siapa? Aku dulu deh kak, kenalan ya. Aku itu namanya Amalia Nurhidanti. Biasanya sih dipanggil ya gitu sama teman-teman. Nah aku sebenarnya sama kakak loh prodinya. Wah, Pendidikan Guru PAUD. Tapi mungkin karena aku kurang aktif jadi kurang kenal gitu sama kakaknya. oh anak kau juga. Kalau yang satu namanya siapa? Kalau saya namanya Rizka Ramadan, biasanya dipanggil Rizka. Saya dari Fakultas Sastra S1 Pendidikan Bahasa Arab. Oh, Pendidikan Bahasa Arab Sastra. Nah kak, tadi kan kakak bilang mau kasih kita tips and trick untuk jadi mahasiswa berprestasi dan berorganisasi. Ceritain dong kak. Kalau tips dan trik dari aku mungkin yang pertama lebih ke manajemen diri. Dalam artian gimana kita itu harus bisa mengenali diri kita sendiri gitu. Kayak kapan sih waktunya kita aktif, kapan sih waktunya kita pasif gitu. Cara menyenangkan diri sendirinya gimana, cara kontrol emosinya gimana. Karena dengan kita bisa manajemen diri kita dengan baik, nantinya kita itu juga bisa melakukan hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Karena kita sudah biasa dengan kondisi-kondisi yang tidak terbayangkan sebelumnya dari kita sendiri. Selanjutnya itu manajemen waktu ya, karena waktu itu penting loh teman-teman. Nggak secara langsung kita itu sering mengabaikan waktu, padahal waktu itu sangat berharga gitu. Contohnya ketika kita bisa berhasil manajemen diri, kita bisa memisahkan kapan sih waktu kita berorganisasi, kapan sih waktu kita belajar. Karena nggak menutup kemungkinan kadang dengan disebutnya organisasi itu kita kayak terlambat belajar kayak gitu. Nah dari situ kita harus bisa manajemen waktu, yaitu dengan cara misahkan ada jamnya belajar, ada jamnya untuk berorganisasi. Selanjutnya yang ketiga itu rajin mengeksplor. Dalam artian kalian itu harus nanapin diri kalian itu ingin tahu banyak hal gitu. Karena nggak menutup kemungkinan dari apa yang ingin kita ketahui, kita itu banyak belajar, terutama proses, perjuangan, kuat dan lain-lain gitu. Jadi terapin kalian, aku ingin tahu bukan dalam artian lingkupnya kecil, tapi ingin tahulah dalam banyak hal, karena itu akan menambah pengetahuan tentunya untuk diri kalian sendiri dan bisa menambah value kalian juga. Terus yang selanjutnya kalian tuh harus buat timeline gitu loh, timeline kalian sendiri gitu. Dalam beberapa bulan ke depan kalian tuh bakal ngapain aja gitu. Kayak sesederhana hari ini kalian itu mau ngapain aja, kayak itu tuh di timeline. Kayak misalnya bangun pagi jam 6, nanti setelah bangun kalian mandi, kalian siap-siap. Nah itu tuh di timeline. Jadi dari hal-hal sederhana itu kalian timeline, nanti kalian tuh bakal terbiasa gitu loh, menyiapkan timeline kalian ke depannya gitu. Jadi nggak ada waktu kalian itu terlewat gitu. Selanjutnya itu buat wishlist. Tadi kan kalian tak sarankan rajin mengeksplor, ingin tahu. Nah, keingintahuan kalian itu coba deh kalian buat wishlist gitu. Misalnya kalian pengen tahu nih tentang
dunia alam. Misalnya kalian mau berkunjung ke Bromo, gimana sih rasanya merasakan hawa dingin ke Bromo misalnya? Gimana sih cara kita bisa sampai Bromo gitu? Itu kan kalian pasti menentukan timeline dulu kan. Selain menentukan timeline, siap-siap buat mempersiapkan apa aja buat timeline kalian ke Bromo gitu. Terus nanti dengan keinginan tahuan itu kan secara nggak langsung bisa kan membawa kalian ke Bromo itu. Nah itu juga termasuk buat wishlist kalian gitu. Biar ada capaian ketika kalian bisa memaksimalkan timeline dan waktu kalian dengan baik gitu. Terus yang terakhir yang pastinya paling penting selama kita berproses, baik itu berprestasi, berorganisasi, itu niat dan usaha. Karena apa? Banyak loh ketika kita tergabung dalam organisasi, kita nggak cocok dengan orang-orang organisasi, kita nggak cocok dengan lingkungannya, terus kita melepaskan diri begitu saja gitu. Itu kan sesuatu yang bisa dibilang bad banget gitu ya kan, nggak bagus. Apalagi teman-teman organisasi kita itu banyak dan punya tanggung yang sama. Ketika kita melepaskan tanggung jawab ke orang lain dan kita pergi begitu aja, artinya kan kita nggak bertanggung jawab dan meninggalkan tanggung jawab kita. Dan itu kasihan dong sama teman-teman kita, padahal tanggungannya sama. Nah, dari situ kayak kita harus perbaiki niat dengan hal-hal sesederhana itu. Jadi meskipun kalian dihantam dengan keadaan yang sangat menyiksa kalian, mungkin ya sangat merugikan kalian itu gak mudah menyerah karena kalian udah punya niat itu yang membranding diri kalian, niat itu yang menjadi salah satu prinsip kalian untuk tetap berdiri sama pilihan kalian. Nah, aku penasaran nih Kak, sebenarnya kan pastinya kan nggak mudah gitu untuk mencapai berprestasi, kuliah juga organisasi. Gimana sih struggle-nya Kakak selama ini? Yang awal-awal pasti manajemen waktunya berantakan gitu. Tapi karena kita udah berpengalaman ya, pengalaman ini itu, jadi kita jadi salah manajemen waktu. Terus pasti struggle yang kedua tuh pencapaian gitu, karena banyak yang diurus, banyak yang dikerjakan gitu kan. Jadi ya udah, mungkin dua itu sih struggleku, pencapaian aja sama awal-awal manajemen waktunya berantakan. Tapi setelah itu alhamdulillah semuanya baik-baik aja sampai sekarang. Halo mahasiswa penerima KIP Kuliah Universitas Negeri Malang. Di luar sana banyak teman-teman kita yang pendaftar KIP Kuliah yang tidak lolos dan akhirnya memilih kita. Untuk itu, marilah kita jaga privilege ini untuk terus berprestasi sebagai bentuk bakti kepada negeri ini. Mengikuti organisasi bukanlah penghambat untuk berprestasi. Berbanyak pengalaman dan relasi adalah sebuah kunci. Ayo kita buktikan bakti kita kepada bangsa untuk terus berprestasi dan mengasah diri selama perkuliahan ini. KIP Kuliah, generasi muda semangat berprestasi. Promadiksi UM, Sukses! Dadah.